Shalom, selamat pagi semuanya. Saya melihat banyak teman yang hadir, sudah ada Maria di Bali. Hai Mar, apa kabar? Ada Vero Angelia. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bergabung kembali di acara yang setiap hari ada, Senin sampai Sabtu. Good Morning Jesus, yang diadakan oleh HSM Community, yang dengan format Senin, Rabu, dan Jumat dengan format renungan, Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan full praise and worship dan firman Tuhan. Sambil menunggu yang lain, kita siapkan hati. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan ingin kita hidup penuh sukacita, hidup dengan bahagia, hidup dengan penuh dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur itu kita bisa melihat bahwa semua yang ada itu lebih baik. Masalah boleh ada, tetapi dengan mengucap syukur kita menjadi hati yang lebih tenang, hati yang lebih bahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan sehat, bangun dengan segar, bangun penuh dengan sukacita karena kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan, kami mau memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Mari sertai kami Tuhan dengan firman Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sehingga kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami boleh hidup tidak dengan kehendak manusia dan apa kata manusia Tuhan. Tetapi kami hidup dengan apa kata Tuhan. Yang boleh menuntun setiap langkah kami. Yang boleh membuat kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Boleh melampaui segala masalah-masalah yang boleh ada dalam kehidupan ini. Kami boleh melewati semua ujian hidup ini dan tampil sebagai pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu untuk bersabda, berfirman, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, dan biarlah firman Tuhan disampaikan menjadi benih yang subur, bertumbuh dan berbuah manis demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama-Mu, nama yang penuh kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, saudara yang terkasih, hari ini hari Rabu, kita memulai dengan sebuah botol aqua di sini. Anda lihat, ini botol aqua biasa yang kemasan berapa? 1,5 liter, 1.500 ml. Saudara terkasih, kalau Anda lihat botol ini sangat ringan, bisa dilempar-lempar, ya. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, Anda dan saya yakin, kalau cuma pegang botol ini dalam 1 menit, pasti kuat. Ya, kalau 1 menit aja pasti kuat. Tapi kalau coba Anda pegang botol ini 1 jam, pegang seperti ini terus 1 jam, pasti pegel linu, capek. Boleh dicoba deh. Tetapi kalau Anda pegang dalam 1 hari seperti ini, saya jamin lumpuh deh. Ya, saya ulangi. Kalau 1 menit pasti itu kuat. Gampang, 1 menit enteng, ya, enteng banget. 1,5 liter ya, 1 kilo aja, 1,5 kilo aja sama ya. Kuat kalau 1 menit. 1 jam, pegel pasti. 1 hari bisa lumpuh. Demikian juga saudara yang terkasih,
ketika kita memegang stres di dalam kehidupan kita, problem masalah yang membuat kita kepikiran, stres, hati kita tidak enak. Kalau kita pegang hanya sebentar mungkin masih mampu. Tetapi kalau kita pegang stres itu terlalu lama, maka itu akan membuat hidup kita semakin berat. Kita akan membuat hati kita, pikiran kita menjadi capek dan tidak kuat dan lumpuh dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan pegang stres Anda terlalu lama dalam kehidupan ini. Anda harus berani letakkan stres, taruh, ya, saya taruh ini, dan jangan dipegang. Bagaimana caranya? Dengan mengucap syukur dan menghitung berkat yang ada. Letakkan stres Anda, mengucap syukurlah, hitung berkat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang mungkin sering kita baca dan kita dengar, tetapi ini menjadi ayat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara terkasih, Tuhan Yesus menghendaki Anda dan saya untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Saat happy, mengucap syukur. Saat bahagia, mengucap syukur. Saat sukacita, mengucap syukur. Demikian juga ketika kita stres, ketika kita ada masalah, kita menghadapi problem kehidupan yang berat. Zaman-zaman COVID seperti ini mungkin ada yang sekarang lagi sakit, ada yang mungkin terkena COVID. Tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Sebagai dokter gigi pun saya bisa mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita bisa membuat hati kita ini bahagia, sukacita, itu menjadi obat mempercepat kesembuhan daripada penyakit yang sedang kita derita. Saudara terkasih, jangan salah letakkan stres Anda. Jangan salah letakkan tempat meletakkan stres Anda. Banyak orang salah meletakkan stres dengan apa? Menaruhnya di medsos. Wah, gacor di medsos. Mengarung ngidul di medsos. Ya, stres apa ini, cerita yang nggak karu-karuan di medsos, ngomongin keluarganya sendiri, pasangan hidupnya sendiri, ngomongin ya bosnya pasti nggak berani ngomongin bosnya ya, takut di stop sama pegawai yang lain. Tapi orang meletakkan stresnya di tempat yang salah, di medsos. Jangan, saudara. Demikian juga orang meletakkan medsos di tempat yang salah. Di mana? Cerita pada semua orang, pada bahkan orang-orang yang salah. Akhirnya jadi apa? Jadi bahan gosip, jadi celah. Orang kelihatannya prihatin, tetapi belum tentu loh, saudara. Jangan sembarangan cerita sama orang. Ya, jangan sembarangan cerita sama orang. Anda boleh punya pembimbing rohani, Anda boleh cerita pada pembimbing rohani Anda. Anda, kalau memang stres berat, stres psikologis, Anda boleh ke tempat retret, misalnya di Surabaya dekat sini ke Suster Tumpang. Anda boleh meletakkan stres Anda, menceritakan permasalahan Anda, untuk mencari solusi dan sebagainya. Tetapi jangan sembarang orang. Masalah Anda, stres Anda bisa menjadi hanya gosip saja. Gosipnya gosip rohani loh kadang-kadang. Ceritanya gini, ada cerita pada satu teman A. Aku ini mengalami ini, aku ada masalah ini, ada problem ini, ada ini dan itu dan itu. Si A cerita sama B. Dengarkan ya, Handi sedang ada masalah. Ya, ada masalah. Doakan ya, masalah ini dia bertengkar dengan ini dan itu. Dia punya si B dengar, oh iya ya, kasihan ya si B. Kasihan Handi ya. Dia cerita ke temannya yang C. Kamu tahu nggak? Doakan ya. Ini gosip rohani, saudara. Pakai kata doakan, ya, pakai kata doakan, tapi menyebar ke seluruh komunitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z, ya.
dengan kata prihatin, dengan kasihan, dengan doa. Oleh karena itu saya sarankan, kalau Anda stres, punya masalah, yang paling aman sebetulnya Anda boleh cerita kepada Tuhan. Letakkan segala beban permasalahanmu itu kepada Tuhan. Di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Tuh, ada salib di sini. Nah, di bawah salib Tuhan Yesus Anda letakkan segala beban permasalahan Anda. Jangan gacor, saudara. Jangan gosip masalah Anda sendiri. Anda cuma jadi bahan gosip. Lebih baik kembali pada firman Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saat happy ucap syukur, saat susah pun mengucap syukur. Memang kadang-kadang sulit, saya tahu. Kalau happy, kadang lupa mengucap syukur. Repot ya manusia ya. Happy, sukacita, dapat berkat, lupa. Pada saat stres, susah, banyak masalah, sulit mengucap syukur. Terus kapan mengucap syukurnya? Padahal firman Tuhan nggak bilang apa? Yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini, kita mulai dengan ucapan syukur. Mengucap syukur atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu sebuah kemenangan atau itu sebuah kekalahan? Kemenangan kita syukuri, kekalahan pun kita syukuri. Kenapa? Melalui kekalahan ini kita belajar, saudara. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Kegagalan kemarin adalah pelajaran hari ini. Sehingga hari esok nanti kita boleh semakin hari semakin baik. Mengucap syukur. Bahkan untuk hal-hal yang belum kita lihat hari ini. Untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Nanti siang, pagi, malam. Kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan for the things that I haven't seen yet. Untuk hal-hal yang belum saya lihat, aku mengucap syukur Tuhan. Saudara terkasih, mari kita mulai hari ini dengan ucapan syukur. Anda tahu peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Ini sering saya bahas. Ya, keempat pengarang Injil menulis mengenai 5 roti dan 2 ikan. Jangan bilang ikan ini ikan paus. Jangan bilang itu roti, pabrik roti. Bukan. Itu 5 roti 2 ikan dari seorang anak. Di dalam keterbatasannya, dia mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Mari, di dalam keterbatasan kita, sebagai seorang anak di Injil Yohanes itu, Anda boleh baca nanti, keempat perikop, itu hanya satu yang berbeda sedikit, yaitu di Injil Yohanes. Ada seorang anak di sana. Seorang anak menyerahkan 5 roti dan 2 ikan untuk dipersembahkan. Saudara, mungkin hidup kita sekarang ada masalah. Mungkin ada kesulitan. Mungkin kita sudah tidak punya apa-apa. Kita berikan 5 roti 2 ikan kita. Keterbatasan kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Tuhan, aku berikan kepadamu apa yang ada. Apa yang punya kepunyaan hidupku. Hatiku paling tidak Tuhan. Hidupku Tuhan. Waktuku Tuhan. Aku persembahkan kepadamu. Masalah-masalahku ini Tuhan. Aku persembahkan kepadamu. Saat kita bisa mempersembahkan keterbatasan dan apa yang kita punya kepada Tuhan. Percayalah, seperti di Injil Yohanes itu, Tuhan ambil 5 roti 2 ikan itu, Tuhan angkat dan Tuhan mengucapkan syukur pada waktu itu. Dan tahu apa yang terjadi? Sudah tahu pasti. Ya, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki saja yang dihitung. Perempuan tidak dihitung. Bayangkan saudara. Mujizat terjadi saat ada ucapan syukur. Saat ada ucapan syukur. Mengucap syukurlah. Seperti Tuhan Yesus mengucap syukur pada saat itu. Lebih 12 bakul bahkan 5 roti 2 ikan. Saudara, permasalahan, stres kehidupan kita tidak akan selesai saat kita tidak berani ambil keputusan. Saat kita tidak mau breakthrough.
Aku mau bebas, aku mau lepas, aku percaya Tuhan. Aku serahkan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Di saat aku bersyukur seperti itu, lihatlah, perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan ini. Katakan amin saat ini. Amin saudara. Jangan lupa bersyukur. Terus lalui. Bersyukur itu pun tidak berarti kita tinggal diam kok saudara. Wah, nerima, syukur, terima. Enggak. Bersyukur itu juga mengembangkan apa yang kita punya. Ya, mengembangkan talenta yang kita punya itu juga bersyukur. Jadi saya percaya setiap daripada kita itu Tuhan beri talenta. Jangan sia-siakan dan dikubur seperti bacaan Injil beberapa minggu yang lalu. Tetapi mari kita kembangkan sebagai ucapan syukur kita. Tuhan pakai kita untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Semakin kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan lebih menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Berterima kasih itu artinya apa? Kita menerima daripada Tuhan, kita mengasihi kepada orang lain. Terima kasih, terima daripada Tuhan, kita kasih. Jangan cuma terima doang dan kita tidak pernah kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kita, selain dalam doa, kita juga mengucap syukur dengan segala tindakan, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita berikan hidup kita, keterbatasan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Saat kita berhenti memikirkan diri kita sendiri, percayalah Tuhan akan memikirkan engkau. Tuhan akan berpikir karena engkau. Saat kita berhenti komplain, kita mengganti dengan ucapan syukur, Tuhanlah yang akan memikirkan Anda dan saya. Stop thinking about ourselves. Berhentilah ego memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkan orang-orang di sekitar. Pikirkan orang-orang yang tidak mampu. Bacaan Injil kemarin, apa yang kau lakukan buat saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku, kata Tuhan. Tuhan, kapan aku melihat engkau tidak pakai baju? Tuhan, kapan aku lihat engkau kelaparan, Tuhan? Saat engkau melakukan untuk saudaramu paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Itu bacaan Injil kemarin, hari Minggu. Ya, kemarin lusa hari Minggu. Ucapan syukur kita harus kita wujudkan di dalam ucapan doa, mulut, hati, pikiran, dan perbuatan. This is the whole of our life. Kita nggak bisa cuma NATO, no action, talk only. Cuma ngomong doang. Tidak bisa, ya. Oke, saudara-saudara kasih, terima kasih. Jangan lupa, 1 menit Anda kuat, 1 jam pegel, 1 hari Anda lumpuh. Mending ditaruh, ya, ditaruh kepada Tuhan, ditaruh, diserahkan, lalu ucapkan syukur. Mari kita masuk di dalam doa. Kita mulai hari ini nanti dengan ucapan syukur. Ingat, apapun yang terjadi loh ya. Apapun yang terjadi. Terus ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Di dalam masalah yang berat, stres, dan sebagainya, ingat berkat Tuhan yang sudah kita terima. Cari hal-hal yang simple. Nggak apa-apa. Kita bisa bernafas sekarang, bersyukur. Kita bisa bangun tidur, bersyukur. Kita melampaui segala masalah itu, apapun pasti ada jalannya. Tetap bersyukur. Gak apa-apa jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya, saya kira luar biasa. Selalu ada selamat, selalu ada syukur. Ya, bisa ada masalah, oh selamat untung ada ini. Ada untung juga. Ya, selamat, untung, syukur. Ini harus kita punyai sebagai orang Indonesia, sebagai orang percaya. Sehingga nggak stres melulu. Karena kita percaya selamat, syukur, untung ini semua daripada Tuhan. Ini kita syukuri. Selamat untung puji Tuhan. Ini harus kita terus lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan,
Dengan saat kami mengucap syukur, di situ berkat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan, saat ini kami mungkin membawa stres, masalah, beban kehidupan. Kami membawanya Tuhan, sudah berhari-hari, kami sudah pegel, linu, capek Tuhan. Kami mau serahkan stres ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan Tuhan seperti 5 roti dan 2 ikan. Supaya Engkau boleh mengangkatnya dan mengucap syukur. Dan disitulah mujizat boleh terjadi. Kami percaya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk hal-hal yang belum kami lihat saat ini. Kami percaya Tuhan akan menggenapinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh kami terima saat ini bersekutu dengan Kau. Kami sungguh mengalami pemulihan. Kami boleh Kau angkat, kami boleh ada kelegaan, kami boleh ada sukacita saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, saya mengajak di dalam doa ini, apapun masalah yang berat, tersenyumlah untuk Tuhan. Percayalah pada saat kita tersenyum, hati kita boleh lebih enteng. Seberat apapun masalah Anda saat ini, di saat Anda memejamkan mata dalam doa ini, tersenyumlah, tersenyumlah. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Percayalah Tuhan mengasihi, sangat mengasihi Anda. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tersenyum di hadapan-Mu. Sebagai tanda kami berserah, kami percaya. Dalam ucapan syukur ini, pasti ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar berkat Tuhan boleh turun atas kami semua. Atas orang tua kami. Atas orang-orang yang kami kasihi. Pasangan hidup kami. Atas keluarga kami. Saudara kami. Anak kami. Teman-teman. Semuanya Tuhan. Kau boleh curahkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Jangan lupa letakkan botol ini, jangan dibawa lama-lama. Ya, percuma, bikin capek, bikin stres. Serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Saya akan salam-salam lebih dahulu. Ada Albert, Madeline, ada siapa lagi ya? Oh ini. Ya ini tampilan Instagram agak berubah jadi saya agak bingung ini untuk cari salam-salamnya. Oh ini. Ya, Albert ya, Felix, Madeline, Nova, Rinisi, Kalista, Setiawati, Lili, Megalina Wang, Juju, Santi. Oh, hai Santi. Ya, Nina, Natalia, Foni, Edwin, Edo. Ya, Henry Purnama, Ivandi. Oh, ini Jimmy Wawor. Setuju ya? Setuju kita senantiasa mengucap syukur. Christina Semarang, amin ya, amin. Debbie. Ya, Robert, Matilda, Shirley, ya, dan masih banyak sekali ini. Semuanya, oh ada Dr. Hans. Hai Hans, apa kabar? Banyak. Oh banyak banget. Banyak banget hari ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, semoga menjadi berkat. Oh, ada yang tanya ini apa nih? Kok background soundnya pakai apa? Kok aku jadi penasaran. Oh ya, ini background soundnya pakai apa ya? Nggak tahu. Dari koleksi musik yang ada. Ya. Yang bikin penasaran apa ya? Nanti DM ya. Saya nggak mengerti maksudnya. Maksudnya lagunya atau alatnya? Ya. Ya, alatnya sih pakai boombox biasa seperti ini aja, pakai USB. Kalau lagu-lagunya ya dari koleksi musik aja. Tadi apa ya?
ada lagu Open the Eyes of My Heart, ada lagu ya macam-macam. Oh iya, So Calm and Refreshing. Oke. Thank you very much, ada Freddy Julius ya. Oke, God bless you. Jangan lupa, jangan kasih kendor. Besok ada GMC lagi. Setiap hari kita GMC. Bagikan kepada teman-teman. Pasang di story. Yang di taruh di medsos itu bukan gacoran kita, bukan gosip kita, tetapi firman Tuhan. Berkat seperti ini GMC pasang di story supaya jadi berkat. Banyak orang ikut bersekutu di GMC tiap pagi, supaya tiap hari orang bisa bersekutu, berdoa lebih dahulu dengan firman Tuhan. Ini Tuhan akan pakai Anda dan saya untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan, tangan Tuhan. Ya, Tuhan ini nggak punya Instagram, saudara. Anda yang punya Instagram, jadi Anda yang pasang story-nya supaya banyak orang boleh semakin kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya, terus pakai medsos itu buat media-media yang berguna, pelayanan, pekerjaan, ya, bukan cuma buat gacor aja. Oke, God bless you all. Tuhan memberkati Anda dan saya. Amin. Nah, gimana cara mengakhirinya? Oke, are you sure you want to end your live video? Sure. Oke. God bless you.